ومرضاته وقربه وثوابه يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, pertolongannya, kesehatan yang senantiasa diberikan kepada kita, anugerah nikmat yang begitu besar yang senantiasa kepada kita tanpa diminta apapun untuk membalasnya, melainkan agar kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dengan berkat limpahan rahmat tersebut Allah jadikan kita sebagai orang yang diridhoinya, dosa-dosa kita diampunkannya, dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadis yang ke-11, hadis 110, hadis yang ke-110. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاري. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat yang seringkali dihina oleh sahabat-sahabat yang lain, seringkali dibuli oleh sahabat-sahabat yang lain karena awak sidin halus. Awak sidin halus, namanya ujar bahasa kita tuh katanya halus. Sampai-sampai Sayyidina Ibnu Mas'ud ini pernah ketika angin bertiup kencang, Ibnu Mas'ud ini terlempar karena angin, ketawakan sahabat yang lain. Jadi ketika sahabat yang lain tertawa, Rasulullah kada tertawa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang lain, ujar Rasulullah, sungguh manadil Ibnu Mas'ud fil jannah afdalu minad dunya wa ma fiha. Sungguh ujar Rasulullah, nih sapu tangan Ibnu Mas'ud di dalam surga itu lebih afdal daripada dunia dan seisi-isinya. Masya Allah. Jadi salah seorang sahabat Nabi yang dijanjikan oleh Allah pasti masuk ke dalam surga. Jadi sahabat Nabi itu banyak yang masuk surga itu banyak. Yang terkenal ada 10 Asyratul Mubasysyirin bil Jannah, ada 10 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Auf, dan lain-lainnya. Ada 10 orang. Itu nama masyhur, tapi selain dari itu termasuk dalam hitungan tersebut selain daripada 10 orang itu Sayyidina Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan, ujar Rasulullah, sungguh Injil atau sapu tangan Sayyidina Ibnu Mas'ud itu karena di surga lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Itu Sayyidina Ibnu Mas'ud. Bahkan Sayyidina Ibnu Mas'ud ini di waktu sidin, di waktu di Mekah, ini talinya sidin dijinjit oleh Abu Jahal sampai pakai terbit. Saking anehnya nih, kasihan benar. Orang-orang Bahiri disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Tentunya Nabi Islam masih belum kuat. Asma Sumayyah itu Sayyidah Sumayyah sampai dipukul. Ada riwayat mengatakan ditusuk Faruk Sidin, ada mengatakan kemaluan ditusuk sampai meninggal dunia. Orang yang pertama kali meninggal dunia disiksa oleh orang kafir dari kalangan Al-Muhajirat, dari kalangan orang-orang Mekah itu Sumayyah, makanya Ammar bin Yasir. Sedihnya benar nih, maka orang ini menyakiti di hadapan laki sendiri, kayak pas sakitnya hati, laki disakiti orang. Nah termasuk Sayyidina Ibnu Mas'ud ini dijinjit oleh Abu Jahal sampai pagar tadinya sedih. Coba lihat, Allah Ta'ala bahas kepada orang yang zalim terhadap Ibnu Mas'ud ini
Di saat Abu Jahal di perang Uhud tahun ketiga, ada awas, ada sampai berpuluh-puluh tahun Allah mengadakan. Jadi Abu Jahal ini di waktu perang Uhud tahun ketiga Hijriah, ada dua orang pemuda, Muawwid dan Muawwad, atau nama pemuda tadi dari Muhan Ansar. Nah, saf sudah berbaris. Ini perang Badar lah, perang Badar tahun kedua. Perang Badar itu tentara Islam 313. Adapun orang-orang kafir itu berjumlah 1000. Subhanallah, 3 kali lipat. Islam kemana ini? Pedang buahnya 2 jadi sama. Orang kafir tiap kali perorangan isi pedang. Kuda aja kan 2, jadi sisanya unta ada sekitar 70 unta. Tolakan dari Madinah ke daerah tempat yang bernama Badar itu, seekor unta itu bertiga nama bagian. Bila seekor nang di atas, kedua nang berjalan, atau berdua di atas seekor nang berjalan. Unta kan awal putih sekali bertiga. Nah, subhanallah, sakingnya sahabat itu nah. Jadi di waktu perang Badar ada 2 orang pemuda berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai ammi Abdurrahman, dullani ala Abi Jahal. Wahai Abdurrahman bin Auf, tolong tunjukkan kepada kami siapa sosok seorang yang ada di Mekah yang bernama Abu Jahal. Apakah ia hadir dalam peperangan ini? Ya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, na'am, ma'alakum ma'ala Abu Jahal. Apa gerangan kalian mencari Abu Jahal? Tinggal 2 pemuda tadi. Ujar yang kedua tadi, wahai Abdurrahman bin Auf, inna sami'na annahu yu'dhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sering kali mendengar bahwa Abu Jahal itu rancang menyakiti Rasulullah, rancang menyakiti Rasulullah. Nah, bahkan dia berdua ini, wahai Abdurrahman, wahai paman, idza ra'aitu, apabila aku melihat Abu Jahal, la yufariqu sawadi, kada akan memisahi mataku terhadap Abu Jahal, illa an yaqdiyallahu baini wa bainahu, kecuali Allah Ta'ala mematikan antara aku atau nya mati. Nah, pemuda berdua tadi. Lalu subhanallah, ujar Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wahai pemuda, itu nanti Abu Jahal, nah waktu ini nang kenal waktu. Nah parang berdua ini lihat datang pada mengambil tombak mangsani, dan ada tahu diulang lagi. Bayi-bayi mengombak berdua tadi pas karena Abu Jahal. Dada Abu Jahal kanan lawan kiri karena tombak. Belum lagi mulai perang. Nang berkecamuk orang, belum lagi rabah ada Abu Jahal. Ketika rabah Abu Jahal, subhanallah, di saat itu ada mati. Allah Ta'ala hendak memperlihatkan kepada orang yang dulunya dizalim Abu Jahal, yaitu Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ditugaskan oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, Ibnu Mas'ud canggih bang, kalau ada yang baru mati lagi. Ketika melihat Abu Jahal bunga-bunga tombak nang saling gandaran tertancap di dada Abu Jahal, bangun dagawa lagi. Nah di waktu itu ujar Ibnu Mas'ud, wahai Abu Jahal, talinya aku pakai lah. Nah talinya pakai. Jadi sebelum Ibnu Mas'ud menyembelih Abu Jahal, talinya Abu Jahal dulu dipakai oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Nah di situ. Nah jadi Sayyidina Ibnu Mas'ud ini pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sedih, al-jannatu aqrabu ila ahadikum, surga itu lebih dekat daripada kalian, min syiraki na'lihi, daripada tali sandalnya. Nah tali sandalnya, maka sandal itu nama tali, nah ada talinya, itu lebih afdal daripada sandalan borong. Sandal kapal
itu lebih afdal daripada sandal nang borong betis. Di mana kita ambilnya? Karena Nabi itu, sandal Nabi itu ada apa namanya tak? Hakapitannya ada. Ya semakin kita mengikuti sunnah Nabi, gawian nang ada, gawian nang bukan ibadah, kan ada kesadaran itu kan ada. Tapi semakin kita niatkan ikut kepada Nabi, maka semakin kenal pahalanya dan semakin ada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sandal itu pemakan kawan mengupar cari nang ada hakapitannya. Nah itu Allah, sandal cempal itu bagus deh. Tercapai dengan burung melawan pas hilang. Burung hilang ada gede mana tuh burung. Sadar capai tadi sadar sadar ya. Jadi sadar Nabi itu makapit cuma deh sadar Nabi itu dua kekapitannya dua. Nah ini kan sadar kayaknya ini ibu jari leh. Ya kalau ada sini mana? Nah. Jadi ini tak kapit. Ini ibu jadi betis. Ya. Ada ini kan di tengah nih. Nah, sandal Nabi itu kayak ini kapitannya. Ada kita kan sorting ini aja. Ada Nabi itu dua. Subhanallah, itu sandalnya Rasulullah. Bahkan ada seorang ulama dalam kitab Syama'il al-Muhammadiyah karangan Imam Ismail An-Nabhani. Ujar sidin ada seorang ulama nang bininya itu garing, enggak ingat namanya. Siapa itu? Nang bini garing parah garingnya, kesakitan ulama. Seorang ulama nih. Aku ujar ulama saat orang alim tadi. Sudah pada tambah dari mampi aktif, ku ambilkan Yazidin gambar sandal Rasulullah. Pak Nabi gambar sandal Rasulullah diambil, imbah diambil, diletakkan sandal tadi di mana nang tempat sakit itu. Jangan sakit misalnya di kepala, anak di kepala. Jangan sakit di perut, anak di perut. Jangan sakit di betis. Cuma jangan anak di dalam betis. Sandal Nabi itu kan. Nah, anak di perut bisa kita berubah, atau anak di dada, di perut anak. Baca itu aja nama doanya Allahumma arini barakat sahibah hadzal na'li. Baca doa itu Allahumma arini barakat sahibah hadzal na'li. Apa itu? Nah boleh. Kayaknya bisa bilang enggak Romeo. Nah jadi kita gambar sandal Nabi itu kita antarakan di mana orang garing sakitnya, yang sakit di kepala, sakit di dada, ada di dada. Baca apa doa tadi? Allahumma adini barakata sahibah hadzal na'li. Kalau jadi orang alim ulama jadi ketika bacakan itu subhanallah langsung api tanpa ada perantara yang lain, langsung api penyakitnya. Nah, apa amalan kan? Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita. Ujar Rasulullah memperingatkan kepada kita, jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Ujar Rasulullah syiraki na'lihi. Ujar Nabi, surga itu lebih dekat kepada kalian. Nah, kepada kalian daripada tali sandalnya. Nah, artinya hadis ini mengingatkan lawan kita tentang kematian. Kita ini para lawan sandal, ya sandal ini betis anaknya dipakai deh. Tapi kematian lebih parah dari itu lagi. Lebih parah dari itu. Orang mati parah mau baibah atau mungkin dia kenal lawan sedih sehat orangnya. Parawan sedih benar. Ya para manusia itu tidak memang sempurna. Ada sedikit macam-macam kesalahan sedikit misalnya. Namun ujar hadis Nabi itu pun tidak orang itu mati jangan lagi disambati keburukannya. Udhkuru mahasina mautakum wuqufu'an masawihim. Sebutlah kebaikan orang yang mati di antara kalian dan jangan kalian menyebutkan kesalahan dari orang yang telah mati di antara kalian. Sehat orangnya bagus, paham wa'an benar. Subhanallah.
duduk pada kursi ya duduk. Yang itu langsung kayak orang ada serangan jantung langsung aja. Nah, banyak orang sudah nanti atau zaman ini seperti itu. Nah, kalau orang beri anak mati itu langsung suruh beri dulu ya. Nah, jarang ada orang yang mati bakal jantung mungkin beri ya, karena orang makan sehat-sehat. Wah, ini hampir semua makanan yang kita makan itu ada mengandung zat yang kada sehat lawan badan kita. Pengawet, kemudian buah-buahan pun ada yang bersuntik, buah-buahan pun ada yang bersamprot. Nah, jadi hapang warnanya, dan masak benar, cepat masaknya. Bahari subhanallah ada orang yang bahan kimia dan lainnya. Maka di sini diingatkan kita oleh Rasulullah SAW bahwa surga itu lebih dekat daripada kalian, ujar Nabi, salah seorang kalian daripada tali sandalnya. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa nahu mithla dzalik, dan api neraka itu pun juga ujar Rasulullah parah banget lawan kita, lebih parah daripada tali sandal kita. Kematian seorang hamba yang membawainya ke dalam surga itu lebih parah daripada tali sandalnya. Begitu pula sebaliknya, kematian seorang hamba yang mati itu membawainya ke dalam api neraka, meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia ahli taat, kematiannya itu membawainya ke dalam api neraka lebih dekat daripada tali sandalnya. Bal'am bin Ba'urah, pernah kita dengar kisahnya lah, juz 9 dalam surah Al-A'raf. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Juz 9 surah Al-A'raf. Itu Bal'am bin Ba'urah di waktu pelajaran seperti ini, nama list perkataan sekian itu dibuat orangnya. Alim benar berarti deh. Di waktu pelajaran tuh Bal'am bin Ba'urah nama list perkataan sekian ditulis, buat sedikit dibuat orangnya. Begitu luar biasa benar. Awalnya kealimannya tuh. Alim benar berarti. Dalam tuan guru ini lah, sini belajar nulis perkataan sini itu sampai dibuat. Dia mengatakan 12.000, dia mengatakan 70.000, nyata buruk. Bal'am bin Ba'urah, tapi nak kabar meninggal dunia yang membuat para sahabat ketika mendengar cerita Bal'am bin Ba'urah, mana bisa para sahabat kami ini Rasulullah nasib kayak apa? Orang nak alim nak kayak Bal'am bin Ba'urah di zaman Nabi Musa. Ceritanya di saat orang-orang kafir mengetahui bahwa doa Bal'am ini mustajab. Bal'am ini bila berdoa pasti kabul. Subhanallah, pengampunan berdoa. Datang orang kafir, wahai Bal'am, doakan kami, mudahan kau melawan Nabi Musa. Oh ya Bal'am, aku dulu ingin mendoakan Tuhan kau ini. Nabi Musa itu Nabi, aku ini di bawah Nabi. Tuhan ini Abraham, aku ya Bal'am. Lalu lewat nang bini, nang bini dipengaruhi, diberi perhiasan, diberi hadiah yang begitu besar, agar nang bini ini hapun membujuk Bal'am bin Ba'urah untuk mendoakan Nabi Musa, kecelakaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Didoakan Bal'am bin Ba'urah, dan Bal'am ini mendoakan itu ada pakai hati ini deh. Seorang ini bila wali mendoakan banyak sakit, ada di hati dia, cuma tetap nah ini hidayah. Hidayah saja, minta hidayah wa taufik ya. Oke, wa taufik dan hidayah. Hidayah wa taufik. Iya hidayah ya tadi aku salah dah. Cuma tetap terus hidayah taufik kan. Subhanallah, Bal'am ini biar tahu dari seorang ini bila mendoakan Nabi Musa seorang celaka, tapi tetap harus mendoakan. Tapi Bal'am mendoakannya di mana? Kada di rumah. Kalau siksa, kalau dia turun kena ke rumah lu, naik ke atas gunung mendoakan Nabi Musa. Hakun mentaati suruhan bini yang sudah terpengaruh oleh karena bujukan dan rayuan oleh orang-orang kafir, naik ke atas gunung berdoa di atas gunung. Di waktu berdoa langsung malaikat mencekik
nih guru Bal'am dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kan orang yang ahli ibadah. Ujar Rasulullah, api neraka itu lebih dekat kepada kalian. Artinya kematian yang membawa seorang hamba ke dalam api neraka itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Mari kita berdoa mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kabullah doa Bal'am, ternyata Allah kabulkan. Doa Bal'am kabul. Nabi Musa terombang ambing selama 40 tahun karena doanya Bal'am. Yusram surah Al-Maidah sebelah kiri. Ujar Allah Ta'ala, yatimuna fil ardi fala ta'sa'alil qawmil fasiqin. Umatnya Nabi Musa itu yatim, tak pulang balik. Nah, dan mengatakan yatim itu tersesat di kampung Ti. Itu sebelum Nabi Musa masuk ke sebuah tempat Baitul Maqdis, sebelum ke Palestina. Sebelum Nabi Musa sampai ke Palestina, itu Nabi Musa terombang-ambing di mana? Di sebuah tempat namanya Ti. Ti dalam Quran dan tafsir itu berapa tahun? 40 tahun. Kejadian arah kabaran seharian kejadian esok tak boleh pulang ke asal. Kejadian terus pulang ke timur seharian kejadian esok tak boleh pulang ke tempat asal. Nah itu dari riwayat mengatakan mudah-mudahan kita husnul khatimah berdoa amin ya rabbal alamin. Di antara doa yang kita pada perlu meminta bi khairin wa lutfin wa afiyah. Jangan pernah mendengar ceramah ke guru kita Kiai Ahmad Tahid, guru Tahid. Kita tuh tidak minta sesuatu, minta apa? Tanpa kita akhiri, ya Allah, jika ini terbaik, kamu lakukan. Nah itu jadi sini bisa jadi permintaan kita tuh karena hawa nafsu, bisa jadi itu ada deh. Misalnya ya Allah tak jadi orang sugih, minta kayak itu aja tanpa kita senangi doa itu, ya Allah jadikan orang sugih, jika pesugihan itu baik Allah. Nah itu kan boleh, ada kata ulama tasawuf itu kan ada yang memberikan doa seperti itu. Apapun yang kita minta di akhir dari permintaan kita itu, ya Allah jika itu baik Allah, khususnya masalah dunia. Ya Allah jika itu baiklah untuk kabulkan. Nah kecuali ujar para ulama di antara doa kita kadang perlu kita meminta segala itu baik yaitu husnul khatimah. Kalau kau ya Allah ulun husnul khatimah jika itu baik itu kadang perlu itu. Karena husnul khatimah itu sudah puncaknya dari segala kebaikan. Nah puncaknya dari segala kebaikan. Dan kita husnul khatimah berada mati memang kita berada dari lingkungan mati ada sebaik-baik Allah alam memang kita ini mati dari lingkungan seikong ya Pak giliran seorang seakan-akan kita dengan ego kita ini hidup panjangnya lagi lah. Amun ego kita nih seakan-akan panjang lagi umurnya. Kalau mesti aku jangan hidup mungkin aku bisa mati ya deh. Dan kita di antara kita yang hidup ini berkeyakinan seorang bisa mati. Padahal Nabi mengatakan ketika samsa di batis kematian Rasulullah lebih dekat daripada tali sandal yang kita pakai. Kita minta mudahan husnul khatimah pada ya Rabbana alamin. Kemudian hadis nomor setelahnya an Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Firas bernama Rabi'ah. Rabi'ah ini mungkin lelakian ya. Ini lelakian. Pak bisi nama anak Rabi'ah lelakian. Talha. Kalau Talha ini lelakian wajar boleh. Talha lelakian. Maisarah lelakian. Nah, sahabat nama-nama sahabat itu orang-orang mulia. Biasanya Habib Umar itu bila memberi nama-nama yang diberi itu nama-nama sahabat. Jadi memberi nama satu kata aja, satu kata terserah tambahin nama.
Nah, bagus Pak, kita ini nama-nama sahabat saja atau nama-nama kawan diartikan dalam Islam. Dalam bahasa Arab ada artinya. Ini Rabi'ah ini kan bagus artinya. Bagus Rabi'ah. Walhasil bila nama itu alangkah bagusnya kita ada artinya. Oh ini orang banyak nama ini mengarang-arang. Siapa nama abahnya, siapa nama umahnya, karang-karang. Jadi beda artinya dalam bahasa Arab. Nah, ada nama beda artinya dalam bahasa Arab. Terkadang ada artinya muhadiri, subhanallah, menghadiri orang bertasmiyah. Nama karena dinamai tadi namanya kuburan nama kata kuburan. Jangkanya di rumah nang bertasmiyah tadi minta pada berlawan dulu kada udah beriak namanya gitu. Aduhnya kuburan dia namanya kuburan, jatuhnya kayaknya kuburan. Sebesar nama itu kuburan dan nama itu kalian banyak dulu dan kita. Yang mau ini banyak orang bernama itu artinya kuburan. Baguslah nama anak kuburan kan. Dan nama itu di zaman sahabat sama sekali. Nah, khair asma ma'umid kan. Ujar ulama sebaik-baik nama itu Abdullah atau namanya dengan Abdul Rahim, Abdul Rahman misalnya, itu bagus. Atau nama itu nama dari awal dengan Muhammad. Bahkan dalam kitab Al-Bajuri itu disebutkan di hari kiamat, karena Allah memeriksa orang yang bernama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu dapat syafaat khusus. Amin. Nah, jadi bagus bila ada nama Muhammadnya ada dari tambahin Muhammad, maka Rasulullah sudah tambahin Muhammad. Itu orang sebenarnya dari pasar ada kawan guru bakir. Siapa nama dia guru bakir? Saya mau dia guru bakir tambahin Muhammad. Nah, ini guru Muhammad nak kasih nama ini kada pakai Muhammad, bagus tambahin Muhammad. Nah, tahu nama-nama tasbih aja usah kirim tasbih. Mohon Tuhan tasbih supaya kita tasbih ada juga supaya yang berjalan. Juga tasbih. Muhammad bagus nama. Jadi Rabi'ah. Siapa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli suffah, dan beliau adalah sahabat Nabi yang berada di dalam golongan ahli suffah. Ya, ahli suffah itu yang berada di belakang Masjid Nabawi. Nabawi itu ada tempat hubung ada situ. Belakang makam, belakang makam nih. Belakang makam ya. Tapi yang ini makam misalnya nih, belakangnya deh. Belakang makam. Ada nang anu tuh, nang ada Betawi nggak pernah ada beno. Sebenarnya juga. Harus sufah. Mungkinlah ahli sufah itu kalau kita teliti gambar masjid Nabi itu lah, mungkin pas kayak ruangan ini. Gananya orang lebih, orangnya 70 itu bagian dia masa masuk ke dalam ruangan itu. Orang ada di Madinah itu umumnya umrah nih bagus masuk ke situ, atau haji misalnya, dan yang gagal haji masuk ke situ bayarnya 35 rial. Masuk ke dalam situ di ujungnya handset. Nah, jadi ibadah itu di Tawing nih
gambar monitor kayak TV kenal TV-nya. Bila kita berparak kasih tuh ke suaranya nih handset tadi dengan suara bahasa kita pilih di waktu awal masuk tadi. Mungkin sana itu 35 rial bayarnya ada rugi 35 rial itu sangka ada duitnya 200.000 lah. Cuman ketika kita masuk pas itu tahu lawan sejarah TV-nya banyak apa, TV-nya handsetnya itu banyak juga. Masuk di handset itu bila kita berparak lawan TV tadi berparak sambungnya sinya kisahkannya. Masjid Nabi ini asalnya mulanya seperti ini. Di tahun sekian berubah seperti ini. Di zaman Umar bin Khattab berubah seperti ini. Kayak apa saudara? Orang ada cerita Ahlus Suffah, di mana Ahlus Suffah di sini hendaknya bagus besar dia. Bro, alhamdulillah dulu sempat masuk ke situ. Iya, datang hari nyaman masuk ke situ. Museum namanya, museum di Madinah Munawwarah itu. Kalau di Makkah museumnya alih mencari nggak tahu di mana. Di Madinah itu ada museum menceritakan tentang Madinah, ada museum menceritakan tentang Makkah. Jadi bila kita masuk dapat tiket, kalau tiket 35 rial biarnya rasanya total yang besar dengan EGBR berapa? Udah kita tahu ya tadi udah pencetnya tadi bahasa. Nah kita bisa bahasa Inggris uangnya. Nah cari bahasa Indonesia. Di Depan kita bawa TV tadi keluar cerita tentang Masjid Nabawi di mana Ahlus Suffah, di mana peperangan Badar, kayak apa peperangan Uhud itu, masya Allah diceritakan di sana. Itu luar biasa. Jadi ruangan Ahlus Suffah itu kurang lebih kayak kita gadar lah sama lagi orang 70 itu dia Ahlus Suffah itu. Bila Nabi makan Nabi umuhnya. Bila Nabi ada makan umuhnya ada makan juga 70 orangnya. Nang ketuanya Sayyidina Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini luar biasanya sidin itu saking sakitnya Abu Hurairah itu miskinnya paketnya Abu Hurairah itu lawan Rasulullah itu berisi pakaian ini dada cuman nang di bawah aja. Nah kayaknya orang berpakaian ihram. Orang ihram itu kan dua kayaknya Nah itu namanya sauting izar namanya sauting biasa diselempang di awak. Abu Hurairah ini masya Allah nang dipakai saja hanya di bawah aja. Nang di atas tidak jadi saja Abu Hurairah itu ada baju harus saja sampai jadi Abu Hurairah. Siapapun yang melihat aku di waktu aku belajar, itu banyak orang menyangka aku ini orang nakal rumah. Tergila-gila dalam melihat hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke Ahlus Suffah juga. Jadi nang kepalanya Ahlus Suffah itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini bercerita ujar sedikit untuk Abi Tuma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bermalam di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin mana Nabi ini deh. Wallahu a'lam. Kayak apa Rabi'ah nih? Awal masuk ke kamar para lawan Rasulullah. Ini Ahlus Suffah itu beparakan mana? Lawan Masjid Nabi sampuk. Beparakan mungkin ada giliran itu nang beparak lawan Nabi, nang kulit parak lawan Nabi. Di waktu itu Rabi'ah ini kulit parak lawan Nabi bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ya Rabi'ah fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi, maka aku datang kepada Nabi membawa baju geser sidin wudu, geser sidin qada hajat. Maka Nabi bertanya kepada Rabi'ah, "Salni, pinta napa naik kapan tadi?" Naik guru bertanya, "Nika mana napa?" Ya Rasulullah. Faqultu ujar Rabi'ah, aku menjawab, ini permintaan yang sangat luar biasa. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku memohon agar dia nantinya ketika di hari kiamat dalam surganya Allah biar nanti bersama dengan ulun. Nah ini permintaan yang sangat luar biasa.
Sahabat memberi pandangan lawan kita ketika kita meminta, ketika kita minta lawan Allah, atau ada seorang wali yang bertanya lawan kita, kenapa aja sedih? Maka pintalah, ujar para ulama syarah dari kitab ini, jangan yang berkaitan dengan dunia. Pinta yang seperti apa diajarkan oleh Rabi'ah kepada kita. Apa yang diminta? As'alukum rafaqataka fil jannah. Ulun meminta lawan pian agar bersama dengan pian di dalam surga, ya Rasulullah. Itu permintaannya. Dan kita akan mengumpul dalam surga hanya bersama dengan Nabi. Faqala, maka Nabi menjawab, awal baina dzalik, apakah ada selain dari itu? Qultu, aku kata, ujar Rabi'ah, wa itu dia permintaan ya Rasulullah. Berarti sahabat ini deh kadadahan sugih. Kadada sahabat nih minta harta. Ya, subhanallah. Jadi Nabi lain balik itu ada lagi lah. Ya Rasulullah Rabi'ah, oh gitu aja sebutnya minta supaya ulun bersama dengan dia dalam surga. Amin. Qala, maka Nabi menjawab, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud, rawahu Muslim. Maka tolongilah aku, ujar Nabi, atas dirimu untuk memperbanyak sujud atau sembahyang, rawahu Muslim. Dari hadis yang kedua ini kita ambil pelajaran bahwa yang kita minta dalam dunia ini bukan hanya sekadar hal yang berkaitan dengan dunia, namun mengajarkan kepada kita bahwa yang kita minta adalah yang berkaitan dengan akhirat. Di antaranya supaya dihalau bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua hadis yang kita pelajari pada malam hari ini. Hadis yang pertama, Nabi mengisyaratkan dekatnya kita terhadap kematian. Kematian yang membawa seorang hamba ke dalam surga, dan kematian yang membawa seorang hamba ke dalam api neraka. Bahkan ujar Nabi, kematian tersebut lebih dekat daripada sandal yang kita pakai. Kematian yang membawa seorang hamba ke dalam surga, kadang meskipun orang itu terlihat jahat ataupun terlihat kada baik, kada mustahil Allah masukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kan hadis yang kita baca yang kedua, yaitu khatibnya Rasulullah yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, yang termasuk dari ahli Suffah. Kemudian sidin ketika aku bersama dengan Rasulullah bermalam dengan Nabi, membantu Nabi memarahkan baju gasan Nabi berwudu. Ujar Rabi'ah, Nabi menawarkan permintaan kepada aku, maka aku meminta agar duduk ya Rasulullah bersama dengan saksian dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujar para ulama, permintaan yang harus kita minta ketika Allah masih memberi kesempatan kepada kita masih dalam keadaan hidup ini, yaitu agar kita bersama dengan Nabi dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita di dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan. Orang tua kita yang mereka sudah meninggal dunia, atau orang-orang yang dulunya bersama dengan kita, orang-orang yang senantiasa berbuat dekat dengan kita, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat yang mulia ini, mereka semua dapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang dulunya hadir bersama dengan kita, namun sekarang ini mereka sudah meninggal dunia, ya Allah kita memohon kepada Allah agar mereka tetap dapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka tetap mendapatkan
apa yang kita dapatkan di saat ini, apa yang kita dapatkan dari apa yang telah kita gawi, daripada kita berzikir ataupun salat kita berjamaah 5 waktu, ataupun langgar kita yang menyumbang ataupun yang meminta sumbangan tersebut. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah beri kelancaran urusan dunia dan akhirat. Yang meninggal dunia ataupun orang yang menyumbang, mudah-mudahan jadi amal jariah bagi mereka. Mudah-mudahan pula kita semua yang masih ada ini panjang umur, sehat badan, dan tidak akan dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kita sampaikan kurang lebihnya pun minta maaf, minta pun minta ridha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العظات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل بما حكى أو قراءة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي اسمع قولا وجودا منا لا باللسان منا بالمصطفى الرسول حباب كل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه على الأشياء صحبي والحمد لله بالقدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.